Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kali ini kita dapat melaksanakan video presentasi mereview jurnal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kita akan mereview jurnal yang berjudul Perbandingan Penggunaan Metode Impressed Current Cathodic Protection atau ICCP dalam Pencegahan Korosi pada Jalur Pipa 24 SKGX Prabu Mulih Barat by PT Pertamina EP Aset 2 Field Prabu Mulih dengan optimasi proteksi korosi pipeline pada metode kombinasi SACP-ICCP melalui penyebaran tegangan elektrokimia dan aspek Kosret. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Fimam Syah, saya sendiri Muhammad Fadli, Sandi Oktodillah, Istiqlali Khairinisa, dan Ahmad Zaki Persada. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama akan dibacakan oleh Istiqlali Khairinisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai korosi. Korosi merupakan proses elektrokimia di mana atom-atom akan bereaksi dengan zat asam dan membentuk ion-ion positif atau kation. Korosi hanya bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses perusakannya. Laju korosi pada pipa merupakan kecepatan berkurangnya mutu kualitas dari pipa per tahun, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak aman di dalam transportasi migas menggunakan fasilitas pipa. Pada kesempatan kali ini, kelompok pencegahan korosi dengan metode ICCP atau Impressed Current Cathodic Protection. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, langsung saja ke bagian yang kedua akan dibacakan oleh Imam Syah. Oke, terima kasih pada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai jurnal 1 yang berjudul Penggunaan Metode Impressed Current Cathodic Protection ICCP dalam pencegahan korosi pada jalur pipa SKG Prabu Mulih Barat sampai PT Pertamina EP Aset 2 Field Prabu Li. Jurnal Teknik Putra Akademika, volume dan halaman 10, halaman 41 sampai 57. Penulis jurnal Roni Alida dan Dio. Review 8. Tanggal hari Selasa 10 Juni 2023. Latar belakang dari jurnal 1 mengenai pipa penyalur merupakan sarana penting dalam kegiatan perminyakan. Pipa digunakan untuk mengangkut minyak dan gas dari lapangan produksi ke konsumen akhir. Penggunaan pipa untuk transportasi minyak dan gas melalui jalur darat secara umum lebih ekonomis jika dibandingkan dengan penggunaan kereta pengangkut. Kapal arus yang dihasilkan arus pada ICCP lebih besar dibandingkan dengan SACP. Oleh karena itu, PT Pertamina EV Aset yang berada atau ICCP dan Certificate Cathodic Protection SACP
perbedaan keduanya ada beberapa hal. Salah satunya pada harus untuk pada sistem proteksi katodik pipa diperlukan pemantauan rutin tiap bulannya. Pengukuran dilakukan setiap meter di sepanjang poli GPMB untuk mengukur proteksi harus pada. Oke, terima kasih kepada Imam. Selanjutnya di sini ada tujuan review jurnal. Yang pertama ini yaitu mengetahui metode Impressive Current Cathodic Protection atau ICCP dalam pencegahan korosi pada jalur pipa. Subjek penelitiannya yaitu pengumpulan data pada pipa seperti diameter, ketebalan, kondisi pelapisan, serta data sistem ICCP seperti pengukuran dan arus tegangan dan inspeksi visual pipa untuk mengidentifikasi masalah apapun. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Analisa penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan teknik analisis data, dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan penggunaan metode Impressive Current Cathodic Protection atau ICCP dalam pencegahan korosi pada jalur pipa. Hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ketebalan pipa minimum yang diizinkan adalah 6,38 mm dan pipa telah kehilangan ketebalan 0,2 mm dalam 3 tahun karena laju korosi 0,0667 mm per tahun. Sisa umur pipa diperkirakan 43,7 tahun. Studi tersebut juga menetapkan bahwa diperlukan satu anoda untuk melindungi pipa gas dengan luas permukaan 19,33 meter persegi. Studi menyimpulkan bahwa sistem ICCP efektif dalam melindungi pipa dari korosi. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, laju korosi pada pipa sebesar 0,0667 mm per tahunnya yang termasuk dalam tingkatan korosi sedang, dan sisa umur pipa hanya bisa digunakan 43,7 tahun lagi. Yang kedua, prinsip kerja proteksi katodik ICCP yaitu arus DC berasal dari transformer rectifier, pipa sebagai katoda dan anoda sebagai anoda korban sebagai anoda. Arus mengalir dari anoda korban melalui elektrolit dalam tanah ke pipa sebagai katoda dan elektron akan mengalir dari anoda ke katoda melalui kawat penghantar listrik hingga pipa terhindar dari korosi. Yang ketiga, proteksi katodik ICCP memiliki kelebihan yang mampu memproteksi area yang luas, bisa didesain mengikuti umur pipa dan potensial pada pipa sepanjang 10,1 km dapat dikontrol dari transformer rectifier dengan menaikkan nilai tap. Dan kekurangan proteksi katodik ICCP yaitu pemasangan sistem ICCP lebih rumit, memerlukan perawatan yang lebih banyak karena komponen peralatannya juga banyak dan komponen peralatannya mahal. Yang keempat, jenis anoda harus mengikuti umur pipa tersebut pada ekonomi dari segi cepat atau lambatnya laju konsumsinya dan lebih efisien dari segi penggunaan dan perawatannya. Dalam perhitungan jumlah anoda, jalur pipa 24 inch SKG X Prabu Mulih Jambai menggunakan satu piece anoda karbon dan total arus yang diperlukan 3,06 A untuk memproteksi pipa seluas 19,33 meter persegi. Ini kita akan mereview jurnal yang kedua dan dibacakan oleh Santi. Baik, terima kasih kepada Muhammad Pandi. Itu jurnal kedua dengan judul pengaruh proteksi katodik arus terpasang atau ICCP sebagai upaya pengendalian laju korosi pada kris kapal dari jurnal ICCP _SACP halaman 85 sampai 93 dengan penulis Aditya
Wicaksono, dan Dwi Heru Sujahji. Reviewer pokok kapan? Tanggal Selasa 20 Juni 2023. Dengan latar belakang korosi pada kapal laut merupakan masalah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kerusakan pada struktur kapal. Salah satu cara untuk mengendalikan laju korosi pada kapal laut adalah dengan menggunakan metode katodik. Harus terpasang pada sicis kapal, namun pengaruh dari jenis air laut yang berbeda daerah terhadap keefektifan pengendalian laju korosi dengan metode ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan pengendalian laju korosi dengan metode katodik. Harus terpasang pada sicis kapal yang direndam dalam dua jenis air laut yang berbeda daerah, Lamongan dan Sidoarjo. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pengendalian laju korosi dengan metode katodik. Harus terpasang pada sicis kapal yang direndam dalam dua jenis air laut yang berbeda daerah, Lamongan dan Sidoarjo. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah spesimen sicis kapal yang direndam dalam dua jenis air laut yang berbeda daerah, Lamongan dan Sidoarjo, dan menggunakan variasi tegangan 3V, 6V, dan 9V sebagai metode katodik. Harus terpasang. Oke, terima kasih kepada Sandi yang sudah membacakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Zaki Persada. Baik, Pak. Terima kasih kepada Padli. Kemudian lanjut dengan metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan asesmen siaces kapal yang direndam dalam dua jenis air laut yang berada di daerah Lamongan dan Sidoarjo, dan menggunakan variasi tegangan 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Sebagai metode katodik, harus terpasang standar penelitian yang digunakan adalah ASTM G31 sampai 72 untuk mengetahui kehilangan berat dengan cara direndam dalam wadah yang terisi air laut, dan ASTM D1293 sampai 99 sebagai standar pengukuran pH air laut. Kemudian ada analisa penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan assessment siaces kapal yang direndam dalam dua jenis air laut yang berbeda daerah, Lamongan dan Sidoarjo, dan menggunakan variasi tegangan 3 volt, 6 volt, dan 9 volt sebagai metode katodik. Dan penelitian yang digunakan adalah AR yang berisi air laut dan ASTM D1293 sampai 99 sebagai standar pengukuran pH air laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian laju korosi dengan metode katodik harus terpasang pada siaces kapal dalam efektif dalam mengurangi laju korosi pada baja glavanis yang direndam dalam air laut Lamongan dan Sidoarjo. Selama proses pengujian, assessment dengan spesimen dengan air laut yang memiliki kadar pH, TDS, dan salinitas semakin besar, menandakan adanya reaksi korosi yang terjadi. Oleh karena itu, pengendalian laju korosi pada baja glavanis sangat berpengaruh dalam memperlambat laju korosi. Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian spesimen siaces kapal dengan cara merendam spesimen pada media air laut Lamongan dan Sidoarjo menggunakan variasi tegangan 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Pengendalian laju korosi dengan metode katodik harus terpasang pada siaces kapal dapat efektif dalam mengurangi laju korosi pada baja galvanis yang direndam dalam air laut Lamongan dan Sidoarjo. Selama proses pengujian spesimen dengan air laut yang memiliki kadar pH, TDS, dan salinitas semakin besar,
menandakan adanya reaksi korosi yang terjadi. Oleh karena itu, pengendalian korosi pada baja galvanis sangat berpengaruh dalam memperlambat laju korosi. Dilanjut dengan kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh, laju korosi tertinggi terjadi pada proteksi anoda korban dengan laju korosi air laut Lamongan 0,5778 MPY dan air laut Sidoarjo 0,4287 MMPY. Laju korosi terendah menggunakan proteksi ICCP 9V di air laut Lamongan 0,1942 MMPY dan air laut Sidoarjo 0,1340 MMPY. Jadi disimpulkan bahwa metode pengendalian ICCP lebih baik daripada proteksi anoda korban. Penelitian ini juga menunjukkan pengaruh tegangan listrik ICCP terhadap laju korosi semakin besar. Tegangan listrik yang dialirkan, maka laju korosi semakin rendah. Hasil penelitian menunjukkan hasil terbaik dari ketiga metode adalah metode yang ketiga 0,3 mm per tahun di air laut Sidoarjo. Oke, terima kasih kepada Zeki yang telah membacakan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Isti yang akan membacakan kesimpulan dari dua jurnal tersebut. Kepada Isti, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan kesimpulan kami dapat dari dua jurnal di atas. Korosi adalah kerusakan pada material logam akibat reaksi kimia atau reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Jurnal pertama, laju korosi pada pipa sebesar 0,0667 mm per year. Sedangkan jurnal kedua, hasil yang didapatkan untuk air laut Surabaya, nilai tertinggi laju korosi adalah 0,2510 mm per year dengan waktu 24 jam. Terendah yaitu 0,0190 mm per year pada 240 jam. Untuk air laut Gresik, nilai tertinggi laju korosi adalah 0,2610 mm per year dengan waktu 24 jam. Terendah yaitu 0,0589 mm per year dalam 240 jam. Untuk air laut Lamongan, nilai tertinggi laju korosi adalah 0,3325 mm per year dengan waktu 24 jam, dan terendah yaitu 0,1389 mm per year pada 240 jam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.